Oke, jadi perkenalan sedikit, panggilannya Ansor. Kenapa gue pengen ngomongin agentic? Dulu bikin produk yang berbasis AI, berubah terus sampai 2024, 2025, berubahnya signifikan. 2025 mulai ada sebutan istilahnya agents. Dan 4 bulan ke belakang atau dari akhir tahun udah mulai saya ngulik kayak agents tuh ngapain lah. Nah, ini beberapa temuan yang temuan yang dirasain dari akhir tahun dan sampai di awal tahun. Jadi kalau ditanya kenapa gue bisa ngomong hal ini, sudah mencoba buat nguliknya, dan nguliknya dalam arti bikin frameworknya juga, bikin framework AI agent sendiri, bikin framework agent sendiri dan ngerasain, oh ternyata AI agent itu cuma cuma itu aja ya, cuma itu aja tapi tafsirannya berbeda-beda. Simple kalau dipahamin, tapi tafsirnya beda-beda. Nah, yang tafsir beda-beda ini yang bikin banyak orang mungkin kok ini apa ya, ini apa. Gue pengen ngomongin hal itu. Itu satu. Kedua, kemajuan AI, generatif AI, LLM model sampai agent ini yang bikin katanya, wah nanti ini pekerjaan orang keambil atau hilang pekerjaan. Itu benar atau enggak ya? Ya, kita nggak tahu ya, masih nunggu waktu soalnya. Kita balapan sama waktunya, kapan beneran mereka ngambil kerjaan kita. Atau sebenarnya nggak keambil. Judulnya saya Agentic in a Nutshell. Karena gue pengen kasih tahu informasi-informasinya. Kenapa gue pengen ngomongin Agentic? Kemajuan AI, generatif AI, LLM model sampai agent ini yang bikin katanya, wah nanti ini pekerjaan orang keambil atau hilang pekerjaan. Pertanyaannya bener nggak itu? Katanya ada pekerjaan yang hilang, tapi ada juga yang pekerjaan baru. Ini sorry gue nggak masukin referensinya, tapi memang ada beberapa hal yang kita kerjain itu bakal pekerjaan manusia yang dikerjain itu bakal bisa nggak ada sih, karena kerjaannya ini bisa diambil alih sama AI dalam waktu sekarang atau nanti. Contoh hampir yang AI udah bisa lakuin untuk input data itu udah beberapa ada yang hilang, yang pekerjaan yang bagian input data entry, karena udah bisa diambil alih sama AI. Tapi makin ada juga yang baru. Yang baru ini lebih karena orang yang kemarin ngerjainnya adalah task A itu, dia ngerjain hal yang berbeda. Jadi bukannya hilang tapi berubah. Dan berubah ya kalau emang bisa berubah. Situ yang bisa berubah itu apa? Yang pengen cari tahu. Maksudnya ya terus ngulik-ngulik dan tidak kayak, oh kayaknya masih lama nih atau kayaknya akan berubah. Cuma kita nggak tahu kapan, cepat atau lambat. Yang jelas 2025 itu ke 2026 perubahannya cepat. Nah, berarti 2026 bisa jadi lebih cepat lagi. Berubahnya kalau dulu ChatGPT itu kita ngobrol kayak tanya jawab ya. Lu jawab hal yang lu tahu atau lu jawab hal yang lu udah pernah tahu dari gua sebelumnya. Eranya agentic AI ini mungkin dari tahun lalu tuh selain ngerti karena ada memori sebelumnya, tapi dia juga mikir nextnya apa ya? Gue kalau dikasih pertanyaan itu atau dikasih hal itu, gue harus mikir apa dulu biar sampai itu beres terjawab. Bukan hanya sekedar nanya sama jawab. Jadi kalau dulu kita yang nanya, dia langsung jawab. Tapi yang agentic, kita ngasih tahu, kita minta apa, dia yang cari tahu untuk jawabannya gimana. ChatGPT yang sekarang tuh sebenarnya dia udah berubah, udah nggak kayak yang dulu. Dia udah semi agentic, udah kayak agentic. Kalau pakai ChatGPT ya, kalau yang masih pakai, kalau yang sering pakai ChatGPT yang di browser, ya dia udah mulai semi agentic. Kita ngasih tahu apa, dia mencoba jawab dengan menelusuri segala macam. Tapi yang awal-awal banget, yang dulu-dulu, ya dia coba tanya jawab aja. Jadi kita udah ada dua keyword nih, agentic AI yang baru-baru ini, LLM atau ChatGPT yang lama. Sorry, LLM tuh model, jadi model ChatGPT, Gemini segala macam itu sebutnya LLM, Large Language Model. Di situ ada ya sebutannya semua generative AI, tapi yang agentic AI ini bedanya adalah ini nih framework aja sih atau komponen yang manfaatin LLM. Gua akan cerita kenapa ini simple, karena nanti mereknya beda-beda. Ada yang nyebutnya mereknya pakai OpenClaw, lagi ramai kemarin OpenClaw. Ada mereknya pakai Cloud, Codex, GPT, Gemini, segala macam. Mereknya macam-macam, tapi konsepnya sama. Nah, konsep itu kalau sama nanti enaknya bisa review mana yang bagus. Agentic itu cuma ada 5 komponen ini. Nah, ini kenapa perlu tahu? Karena nanti kalau bingung nih, oh merek ini bagus nggak ya, merek ini bagus nggak ya? Ini bedanya apa bedanya? Tinggal dicek dia yang bagusnya apa. Pertama, agentic itu nerima kita dari user. LLM itu model, agent itu nerima dari user dalam bentuk apa? Chat via web, WhatsApp, Telegram, Slack, apapun itu, Discord, kayak OpenClaw. Kalau yang udah pernah tahu cerita OpenClaw kemarin yang personal assistant rame di seluruh dunia, orang-orang bikin personal assistant masing-masing, agentnya dan ngejawabin segala macam. Dia punya interface yang lebih mudah karena via WhatsApp. Semua orang pakai WhatsApp, jadi dia bisa pakai WhatsApp untuk nyuruh agentnya dan agentnya balik lagi untuk ngabarin. Agent itu di model ya, LLM, mereknya GPT, Gemini, Sonnet, Opus segala macam itu agentnya. Agentnya ada yang pinter, ada yang bodoh. Nah, pinter bodoh itu lebih ke mahal murahnya. Yang murah biasanya malas berpikir, yang agak mahal cukup bisa berpikir. Tapi dia dibantu sama 3 hal ini, komponen agentic ini yang paling penting. Ada memori yang dia bisa nginget kemarin tadi tuh ngobrolin apa aja, ngomongin apa aja. Terus dari yang diinget itu dia melakukan planning dulu, di breakdown. Jadi setelah dapat input, dia punya namanya planning. Si agentic itu planning ini tujuannya kalau kamu ngasih tahu satu sama dia di breakdown, sama dia di breakdown. Udah tahu breakdownnya, dilakuin eksekusi pakai tools. Tools tuh misal connect ke Google Calendar, connect ke Gmail, connect ke akses data manapun itu pakai tools. Dan di sini ada nama juga skills. Nah, ini nanti kita bahas lebih lanjut. Si agen tuh skills itu kalau dulu mungkin ada istilahnya instruction persona atau apa ya di model. Gimana ngasih behavior ke model. Model itu dia plain atau ya udah cuma itu doang. Putih bersih tanpa ada hal-hal yang berubah behaviornya. Nah, skill itu ngasih tau behaviornya apa.
ngelakuin apa aja. Dan ini kenapa agentic ini jadi bagus? Karena tadi dikasih skill, dikasih behaviornya. Kalau kamu bikin agent yang ngebantu untuk itu, dia bisa ngelakuin batasannya apa. Karena dia udah bisa ngeplan sama punya skill. Empat ini aja yang bikin agentic ini bisa kayak berpikir sendiri. Terus dia bolak-balik. Jadi kalau nanti bingung bedanya apa, ya cuma ini dong bedanya. Dengan kemajuan ini, AI ini udah bukan sekedar tools ya, atau experimental. Tapi emang udah jadi karya teman kerja, atau bahkan kerja itu sendiri. Beneran dia melakukan hal-hal yang emang dikasih task ya, dan task itu dikerjain. Udah jadi rekan kerja bareng, teman berpikir, teman ngerjain, atau bahkan ya yang mengerjakan task sendiri yang ngegantiin kita. Dan katanya 2026 ini bantu review legal, ada agent ngebantu finansial, ada agent ngebantu review dokumen. Semua agent ini udah mulai saling koordinasi atau ngobrol. Kenapa ini bisa ngobrol? Karena udah ada standarnya yang ngebuat dulu ini masing-masing bikin sendiri nih, masing-masing bikin sendiri. Google bikin sendiri, OpenAI bikin sendiri, itu provider-provider ya, masing-masing bikin sendiri. Tapi sekarang udah bikin standar biar saling ngobrol. Awalnya bikin standarnya untuk bisa ngambil data. Agentnya punya standar untuk bisa ngambil data yang nggak bisa diakses karena ada di aplikasi lain. Sekarang dibikinin standarnya namanya MCP. Itu protokol atau standar buat ngambil data. Kalau lu punya data di mana ya, di aplikasi apa yang ya, at least headphone sama Airtable. Nah itu udah ada MCP-nya biar agent itu bisa ngobrol narik data dari aplikasi itu. Dan standar tuh fungsinya beda-beda, tapi cara narik datanya mereka ngerti agent. Itu baru narik data. Nah, sekarang yang agent itu yang saling beda-beda provider itu udah ada protokolnya untuk saling ngobrol. Lu mau agentnya pakai Gemini, dibuat pakai provider apa, pakai satu lagi dibuat AWS Amazon gitu, pakai provider apa, pakai framework apa, bisa ngobrol karena ada protokolnya. Kayak bahasa manusia lah. Manusia bisa ngobrol karena ada bahasa Indonesia. Kalau ngobrol bahasa Inggris, kita perlu belajar bahasa Inggrisnya. Nah, ini udah ada protokolnya. Udah bisa ngakses semua data, udah bisa ngobrol, bisa saling koordinasi. Jadi ini dua hal yang shifting di dunia sekarang, karena kemarin 2025, 2026 ini udah mulai dipakai. Ya kita nggak tahu 2026 sampai akhir bisa ngapain aja ya agent-agent itu, AI itu. AI yang bisa planning, punya memori, terus bisa ngerti konteks. Kenyataannya di dunia kerja mulai banyak objektif ngapain, dia bisa langsung ngeberesin, ngerjain. Ini baru banget ada artikel tanggal 9 kemarin, baru banget SBR. Dengan ada AI, katanya pekerjaan berkurang atau hilang. Tapi katanya juga malah kerjaannya bukan berkurang, tapi makin banyak. Karena biasanya ngerjain kerjaan A itu butuh waktu berapa jam, jadi cuma berapa menit, akhirnya dia ngerjain kerjaan-kerjaan yang lain. Dan itu katanya bikin buruk, bikin burnout. Nah, ada gue komennya adalah nanti jangan sekarang deh, nanti gue tunjukin kenapa hal itu bisa kejadian, tapi ada hal yang semestinya nggak kayak gitu. Cuma beneran bisa nyingkat waktu banget. Gue beberapa tempat kemarin sempat nanya ngobrol, mulai ada yang orangnya atau hiring ini orangnya bisa pakai ini nggak, ChatGPT, bisa pakai Claude nggak? Kalau di programmer mungkin udah biasa pakai coding agent nggak? Udah biasa pakai coding assistant nggak? Kalau pakai itu minta dong transkripnya, percakapan lu kayak apa. Beneran udah mulai kejadian karena ya udah bukan dibilang kayak lu kalau ada task interview atau apa nggak boleh pakai AI. Ya udah nggak bisa, AI udah jadi bagian gitu. Nah berarti yang diceknya adalah gimana lu gunain AI itu. Terus kalau udah pakai AI, bukan skill nyelesain kerjaannya karena teknikalnya atau klik-kliknya, tapi nge-assess ini kerjaan yang dikasih AI ini bener atau enggak ya, ngejudge ini hasilnya bener atau enggak ya. Kalau teman-teman masih kayak wait and see 2026 ini belum pernah nyoba ChatGPT, cuma nyoba tanya jawabnya aja, atau bahkan belum pernah nyoba yang agentiknya, nyoba-nyoba itu, cobain. Karena cara kerjanya nanti berubah, dan kita nggak tahu secepat apa ya nanti ya 2026 ini bakal berubahnya. Model yang baru, OpenAI sama Android baru keluar di awal tahun. Kalau berkaca kayak 2025, awal tahun dia keluar, tengah tahun dia akan keluar lagi, dengan harga setengahnya dari awal tahun, akhir tahun dia akan keluar lagi. Jadi makin lama kalau harga makin murah, makin banyak yang bisa pakai, makin banyak yang bisa pakai, makin banyak yang use case yang akan digunakan, aplikasi-aplikasi yang muncul. Tools-tools yang bermuncul makin banyak, sisanya kita ngapain dengan tools itu? Bisa nggak kita gunain toolsnya, atau ya kita malah karena nggak biasa, jadi malah tersisih gitu. Kalau dulu orang yang nggak bisa nyetir mobil, sama ada orang yang bisa nyetir mobil, kayak ini ya, lowongan kerja diharapkan pria wanita memiliki SIM C dan bisa mengendarai kendaraan bermotor. Kalau nggak bisa, nggak masuk. Diharapkan pria wanita bisa mengoperasikan OpenAI, ChatGPT, mengoperasikan ini, bisa mahir menggunakan Excel gitu.